Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat ya. Perkenalkan, nama saya Rini Stianidya, NIM 23010190269. Saya dari kelas PAID. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas media pembelajaran, yakni menyampaikan materi yang berhubungan dengan agama. Di sini saya mengambil materi tentang menghindari akhlak tercela. Nah, akhlak tercela itu pasti semua orang, tidak terkecuali ya, pasti mempunyai akhlak yang tercela. Tidak semuanya terpuji, pasti ya itu ya. Nah, di sini saya mengambil materi akhlak tercela itu sesuai dengan materi pada jenjang SMA atau MA sederajat, yakni di buku paket Akidah Akhlak halaman 110. Tujuan pembelajarannya yang pertama, melalui pengamatan dan diskusi, siswa dapat menjelaskan pengertian isyraf, tabdzir, dan bakhil. Yang kedua, melalui pengamatan dan diskusi itu siswa dapat menunjukkan bentuk-bentuk dan contoh-contoh perbuatan isyraf, tabdzir, dan bakhil. Yang pertama yang akan saya bahas adalah materi tentang isyraf. Apa itu isyraf? Apakah kalian sudah tahu? Nah, pengertian isyraf. Kata isyraf itu berasal dari bahasa Arab asyrafa yushrifu isyrafan, yang berarti bersukaria sampai melewati batas. Isyraf ialah salah satu sikap jiwa yang memperuntutkan keinginan yang melebihi semestinya. Jadi misalnya buat kita itu 50% misalnya. Nah, kita ngambilnya 100% itu kan sudah melewati batas. Ya, betul. Nah, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, melampaui batas atau berlebihan itu diartikan melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan aturan nilai yang berlaku. Nah, secara istilah, melampaui batas atau berlebihan itu dapat dimaknai sebagai tindakan yang dilakukan seseorang di luar kewajaran maupun kepatutan karena kebiasaan yang dilakukan untuk memuaskan kesenangan diri secara berlebihan. Nah, selain pengertian itu ada apa saja sih? Di sini ada bahaya perilaku isyraf. Karena isyraf itu berlebih-lebihan, maka itu bahaya ya. Nah, gini, Imam Asy-Syatibi berpendapat bahwa bahayanya sikap melampaui batas itu bekasnya dapat menghilangkan keteguhan dan keseimbangan yang dituntut agama dalam melaksanakan berbagai tanggung jawab hukum. Nah, bentuk-bentuk isyraf. Bentuk-bentuk perilaku isyraf diantaranya yang pertama, menambah-nambah di atas kadar kemampuan dan berlebihan dalam hal makan, karena makan yang terlalu kenyang dapat menimbulkan hal yang negatif pada struktur tubuh manusia, ya kan? Sudah diajarkan ya, berhenti sebelum kenyang dan makanlah sebelum lapar ya. Yang kedua, bermewah-mewahan dalam makan, minum, dan lain-lain. Artinya, dalam memakan atau meminum sesuatu itu, kita tidak boleh memperuntutkan hawa nafsu, sehingga semua yang diinginkan tersedia. Yang ketiga yaitu menumpuk-numpuk harta atau sesuatu hal yang tidak terlalu dibutuhkan oleh manusia ya. Dan yang keempat yaitu melakukan segala sesuatu yang berlebihan. Contohnya terlalu banyak tidur, terlalu banyak makan tadi ya. Terlalu banyak tidur itu bisa menyebabkan berbagai dampak penyakit, terutama malas. Nah,
itu sekarang remaja-remaja itu untuk belajar itu pasti ada rasa malas. Nah, dari penyakit malas ini timbul berbagai dampak yang tidak baik, seperti tidak mau bekerja, tidak mau belajar, dan seterusnya. Kalaupun bekerja atau belajar itu pastinya hasilnya tidak optimal. Nah, yang terakhir yaitu melakukan pekerjaannya itu sia-sia. Terkadang kita sebagai manusia itu suka dengan hal-hal yang bersifat hura-hura. Nah, itu kan membuang-buang waktu atau menyia-nyiakan waktu. Menghindari perilaku israf. Nah, di antara dampak yang ditimbulkan dari akibat dari perbuatan israf itu yang pertama dibenci oleh Allah, yang kedua menjadi sahabat setan, yang ketiga menjadi orang yang akan tercela dan menyesal, dan yang terakhir menjadi orang yang tersesat. Hikmah dari perilaku israf. Salah satu israf itu termasuk salah satu akhlak tercela yang sangat merusak bagi perilaku diri sendiri maupun orang lain. Dampaknya itu sangat banyak ya. Sifat melampaui batas atau israf ini dapat mengancam masa depan manusia. Kita lanjut yang kedua yaitu tabdzir. Apakah kalian sudah tahu apa itu tabdzir? Nah, baik, saya akan menjelaskan sedikit ya. Pengertian dari tabdzir. Tabdzir itu adalah pemborosan. Dalam bahasa Arab itu berasal dari kata badara yubadiru tabdziron. Nah, dipahami oleh ulama dalam artinya itu pengeluaran yang bukan hak. Kata tabdzir berarti menggunakan atau membelanjakan harta kepada hal-hal yang tidak perlu. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, boros itu diartikan berlebih-lebihan atau menghambur-hamburkan pemakaian uang ataupun barang. Bahaya perilaku tabdzir itu hanya untuk kesenangan semata. Tabdzir itu kan kalau menyia-nyiakan, seharusnya kita tidak perlu barang ini, tapi kita membeli itu hanya menyia-nyiakan dan hanya untuk kesenangan semata. Lalu, menghindari perilaku tabdzir. Islam menganjurkan hidup sederhana dan tidak boleh sombong dengan menzalimi diri sendiri ataupun orang lain. Karena perilaku zalim akan berakibat menyengsarakan diri sendiri maupun orang lain. Beberapa akibat yang dapat ditimbulkan dari perbuatan tabdzir itu, yang pertama mendapat murka Allah, itu pasti ya. Yang kedua, mendapat siksa yang teramat pedih oleh Allah, mendapat kesengsaraan di dunia maupun di akhirat, dan mendapat cacian dari orang lain. Hikmah menghindari perilaku tabdzir. Setiap muslim itu dilarang bersikap boros karena boros merupakan tabiat setan ya. Sikap boros itu akan menimbulkan kerugian dan kesengsaraan hidup di kemudian hari. Dan yang terakhir yang akan saya bahas itu bakhil. Kalian sudah tahu bakhil itu apa? Pengertian bakhil. Bakhil itu sama dengan kikir ya. Sinonimnya kikir itu adalah bakhil. Bakhil atau kikir ialah menahan harta yang seharusnya dia keluarkan. Al-Jurjani dalam kitab At-Ta'rifat mendefinisikan bakhil itu menahan hartanya sendiri, yakni menahan memberikan sesuatu pada orang lain yang sebenarnya tidak berhak untuk ditahan atau dicegah. Misalnya uang, makanan, minuman, dan lain-lain. Yang kedua, bahaya perilaku tabdzir. Yang pertama mengakibatkan dosa besar, mengikuti jejak setan, menghalang masuknya menjadi penghalang pintu surga ya. Rezekinya menjadi sempit, lalu sumber mata malapetaka manusia. Menghindari perilaku tabdzir itu dengan cara meyakinkan bahwa segala sesuatu itu milik Allah.
banyak bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah dan gemar melakukan kegiatan sosial dengan infak atau sedekah. Nah, hikmah menghindari perilaku tabdzir. Tabdzir itu kan juga termasuk akhlak tercela yang besar pengaruhnya terhadap kehidupan seseorang. Jadi, mengingat besarnya pengaruh yang akan muncul, tentunya kita harus menghindari ya. Sifat bakhil itu adalah pokok dari semua kehinaan, menandakan sedikitnya akal dan jeleknya pembinaan, mengajak manusia kepada kebiasaan-kebiasaan yang tercela. Tidak bisa bersatu dengan keimanan dalam hati manusia, karena pada hakikatnya kebakhilan akan menyebabkan kehancuran dan rusaknya akhlak manusia. Nah, baik, seperti itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.